Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia di Review After Rest. Langsung aja kita bakal ngebahas soal hasil konferensi pers dari MotoGP Valencia 2025 dan juga hasil dari media scrums-nya. Dan ini adalah konferensi pers terakhir ya di MotoGP 2025 karena ini adalah seri Valencia, seri terakhir dari MotoGP 2025. Dan kemarin ini ada tiga pembalap ya yang memperebutkan gitu ya, yang hadir di konferensi pers memperebutkan posisi ketiga dan juga posisi keempat, yaitu ada Marco Bezzecchi dan juga Pecco Bagnaia, kemudian ada Pedro Acosta. Jadi kalau misalkan kita lihat dari perolehan poin championship-nya ya, ini Marco Bezzecchi dan juga Pecco Bagnaia memperebutkan posisi ketiga, sementara Pecco Bagnaia dan juga Pedro Acosta ini memperebutkan posisi keempat. Langsung aja kita lihat ya apa sebenarnya pernyataan mereka di konferensi pers. Nah, untuk Marco Bezzecchi ini mengatakan bahwa dirinya dalam mood yang bagus ya ketika tiba di Valencia. Bezzecchi juga tentu setelah hasil yang positif waktu kemarin memenangkan MotoGP Portugal 2025 kemarin, dia pengen lebih fokus dan juga lebih konsentrasi ya di balapan terakhir di Valencia 2025 ini gitu. Tentunya dia berharap bisa langsung bekerja dengan baik, kemudian bisa kompetitif langsung ya di sesi FP1 MotoGP Valencia atau di hari pertama gitu ya, di hari Jumat paginya. Lalu ada Pecco Bagnaia yang bilang senang banget bisa berada di Valencia karena tahun lalu ya, ataupun di tahun 2023 gitu ya, dia punya hasil yang bagus di Valencia ini karena dia memenangkan MotoGP Valencia 2023 gitu. Dan Pecco menyadari bahwa tahun ini adalah tahun yang benar-benar membuat dia kesulitan ya. Dan kalau ditanya soal performance-nya, ini Pecco Bagnaia juga masih menunggu dulu gimana feeling-nya terhadap motornya lagi sejak di FP1 gitu. Baru dia akan bisa menentukan apakah dia bisa kompetitif atau enggak gitu. Tapi targetnya di Valencia ini bukan langsung juara ya, karena dia juga menyadari bagaimana performanya selama ini pakai GP25 dan targetnya dari Pecco Bagnaia ini adalah ke podium dulu. Dia setidaknya masuk podium ketiga, bahkan dua kalau misalnya bisa satu gitu ya, dan juga bisa berada di top 5. Istilahnya dia nggak mau muluk-muluk untuk bisa langsung jadi juara gitu ya, juara pertama, tapi ya udah berada di top 5 dulu, kemudian ya kalau bisa berada di podium. Nah, dalam konferensi pers itu, Pecco Bagnaia juga ditanya ya, apakah Ducati masih menjadi motor terbaik saat ini di tengah gempuran improvement ya pabrikan lain seperti Aprilia, Honda, dan juga KTM. Ini Pecco Bagnaia menjawab bahwa dia masih yakin kalau Ducati masih menjadi motor yang terbaik saat ini gitu ya, ataupun di musim ini. Karena Pecco jawabnya, ini Pecco yakin dengan bukti yang sudah dihasilkan oleh Marc Marquez gitu ya. Marc Marquez bisa memenangkan juara dunia MotoGP 2025 pakai GP25 dan Marc Marquez ini bisa mendominasi beberapa balapan gitu ya dari semua seri MotoGP dan kalau dibandingkan sama dirinya, Pecco Bagnaia sih memang mempunyai kesulitan tersendiri dan dia berusaha untuk menerima keadaan itu dan berusaha untuk kompetitif. Tapi kalau misalkan kita melihat gitu ya, kalau kata Pecco Bagnaia ini kalau kita melihat Marc Marquez gitu ya, Marc Marquez saja bisa dominan gitu. Ini membuktikan kalau motor Ducati itu masih menjadi yang terbaik. Dan di sini Pecco juga ditanya soal sistem konsesi ya, yang setidaknya ini ngebuat Pecco Bagnaia sendiri kesulitan. Karena kan karena dia berada Ducati itu berada di konsesi A, jadinya dia nggak bisa melakukan pengembangan-pengembangan, kemudian juga mencoba sesuatu yang baru begitu ya. Dan berbeda kan sama konsesi yang berada di D dan juga C. Kayak misalkan Honda, Yamaha, Aprilia dan juga KTM gitu. Makanya dengan adanya konsesi ini pengembangan-pengembangan atau improvement dari Aprilia, KTM, kemudian juga ada Honda gitu, itu kelihatan. Sementara Ducati itu rasanya stuck di situ-situ aja dan itu juga kelihatan membuat Pecco Bagnaia itu kesulitan. Nah, kalau katanya Pecco Bagnaia sendiri, dia tuh nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa dengan adanya konsesi itu. Bahkan kalau misalkan ada konsesi ini, jadi istilahnya ya pabrikan-pabrikan selain Ducati gitu ya, tadi yang ada di konsesi D dan juga C itu bisa berkembang dan setidaknya bisa berada di level yang sama gitu, kelihatan di level sama ketika
lagi balapan gitu ya. Jadi dengan adanya konsesi ini gitu menurut Peko Bagnaia ini membuat beberapa pabrikan-pabrikan lain selain Ducati ini menjadi kompetitif dan ya bisa dilihat kan seru lah istilahnya ketika kita melihat bagaimana Marco Bezzecchi gitu ya bisa improvement, kemudian Pedro Acosta gitu dengan konsisten bisa berada di top 5 gitu, dan juga ada Honda yang memang belakang-belakang ini ya setelah Summer Break itu konsisten di top 10 gitu. Dan dalam kesempatan wawancara ini juga Pecco Bagnaia bilang sebenarnya dia happy berada di ujung seri balapan MotoGP 2025 karena itu berarti dia akan segera mengakhiri kesulitan dirinya gitu pakai GP25 dan lebih akan fokus di Sepang Test dan juga Valencia Test ya yang akan berlangsung pada 18 November 2025. Tentunya seperti apa kata Marc Marquez, dia akan merestart gitu ya, mengulang dari awal lagi setup motor dari Pecco Bagnaia ya gitu untuk menjelang motor GP26-nya. Oke, kita lanjut ke Pedro Acosta. Ini Pedro Acosta bilangnya memang di awal musim 2025 dia dan juga timnya KTM kesulitan gitu ya. Dan langsung mencoba apa sih sebenarnya apa kesulitan dari Pedro Acosta dan juga KTM. Sampai akhirnya menurut dari Acosta ini timnya mengubah target ya. Dan hasilnya di part kedua MotoGP ataupun ketika setelah summer break gitu ya, ini dia bisa berada konsisten di 5 besar. Tentunya ia dan juga timnya ini senang banget dengan pencapaian selalu berada di top 5 gitu ya, konsisten. Dan waktu kemarin beberapa kali podium gitu, tapi tetap aja sebenarnya dia juga KTM bilangnya nggak kompetitif gitu selama musim ini. Jika dibandingkan dengan Bezzecchi di Aprilia, kemudian ada Marc Marquez dan juga Alex Marquez di Ducati. Nah, 3 pembalap ini adalah para pembalap yang saling memperebutkan posisi tadi ya. Kalau Marco Bezzecchi dan juga Pecco Bagnaia ini saling memperebutkan posisi ketiga karena selisih dari poin championship-nya Marco Bezzecchi kemudian juga Pecco Bagnaia ini selisihnya hanya 35 poin dengan catatan poinnya yaitu Marco Bezzecchi 323 poin, kemudian ada Pecco Bagnaia 288 poin. Sementara untuk Pecco Bagnaia ini juga harus waspada karena selisihnya sedikit banget dengan Pedro Acosta, yaitu di selisihnya 3 poin aja gitu. Karena di poin championship-nya ya, Pecco Bagnaia itu 288 poin, kemudian Pedro Acosta ini 285 poin. Jadi selisihnya kecil banget, minus 3 doang ya. Nanti ya pokoknya kita lihat aja gimana apakah Pecco Bagnaia ini bisa kompetitif dan juga mempertahankan posisi keempat gitu ya, atau bahkan bisa mengalahkan Marco Bezzecchi gitu untuk bisa berada di posisi ketiga, atau akhirnya Marco Bezzecchi yang menjadi juara ketiga MotoGP 2025. Tentunya kita akan melihat nanti di sprint race-nya dan juga di main race-nya MotoGP Valencia 2025. Nah, selain itu ada 2 pembalap yang balik lagi ya, join kembali gitu untuk di MotoGP Valencia 2025 karena habis pasca cedera ya. Jadi ada Jorge Martin dan juga Maverick Viñales. Kan waktu kemarin memang ada Marc Marquez, ada Jorge Martin dan juga Maverick Viñales yang cedera dan nggak ikutan ya beberapa seri MotoGP terakhir. Tapi kemudian Jorge Martin dan juga Maverick Viñales akhirnya memutuskan dan juga diputuskan oleh stewards ya, atau juga tim medis MotoGP itu fit ya untuk ikut balapan MotoGP Valencia 2025 untuk Jorge Martin dan juga Maverick Viñales. Tapi ini uniknya teman-teman, Jorge Martin yang baru banget balik ya join ke MotoGP ini harus langsung membayar utang penalti karena waktu kemarin di hari Kamis berarti ketika teman-teman semuanya lagi konferensi pers gitu ya, atau sebelum konferensi pers ini Jorge Martin udah bertemu dengan stewards MotoGP karena dia memang dipanggil oleh stewards MotoGP untuk istilahnya sesi hearing atau sesi mendengar gitu ya, apa yang terjadi di insiden MotoGP Jepang gitu, di mana Jorge Martin saat itu crash dan juga menyebabkan Marco Bezzecchi juga crash di tikungan pertama saat sprint race MotoGP Jepang gitu. Dan akhirnya ini keputusan dari stewards MotoGP bahwa Jorge Martin dianggap berkendara membahayakan orang lain ya, dan juga berkendara tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, ini Jorge Martin harus kena double long lap penalty di balapan MotoGP Valencia 2025 nanti ya. Dan
kenapa sih kok baru sekarang gitu ya, karena setelah crash di Jepang itu, Jorge Martin kan langsung cedera ya, langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Jadinya dia memang setelah dari MotoGP Jepang, dia juga udah nggak ikut balapan-balapan lagi dan baru balik lagi di Valencia. Makanya penalti tersebut yang dari crash ataupun insiden MotoGP Jepang itu dibayarnya di MotoGP Valencia 2025 ini. Nah, soal kena penalti ini, Jorge Martin menerima ya dan juga mengakui kesalahannya waktu kemarin di MotoGP Jepang gitu. Yang pasti dia senang banget bisa balik lagi, bisa join MotoGP gitu ya di MotoGP Valencia karena dia bilang dia nggak mau cuma berada di rumah gitu. Meski belum 100% pemulihan dari cederanya gitu ya, tapi setidaknya ini menjadi persiapan gitu ya buat Jorge Martin untuk menjalani tes Valencia 2025 besok gitu 18 November dan ini untuk mempersiapkan motor Aprilia RSGP 26 gitu. Dan tentunya ini tadi juga sempat ditanya ya apakah Jorge Martin ini akan mempertahankan nomor satu di tahun 2026 gitu. Nomor satu untuk motornya ya. Jadi Jorge Martin ini bilangnya dia akan mempertimbangkan apakah dia akan menggunakan nomor satu lagi atau enggak. Tapi sepertinya ini kemungkinan besar dia akan menggunakan kembali lagi nomor lamanya ya, nomor 89 gitu di MotoGP 2026. Selain Jorge Martin, juga ada Maverick Viñales yang join ya, kembali lagi setelah cedera atau pemulihan cederanya di MotoGP Valencia 2025 gitu. Maverick Viñales ini juga sama seperti Jorge Martin, dia nggak mau muluk-muluk untuk bisa langsung kompetitif gitu ya, karena ini merupakan tes, menurut dia sebagai tes lah ya, tes untuk kembali lagi gitu menggunakan motor MotoGP. Karena kan memang pemulihannya ataupun kayak cederanya itu belum 100% pulih. Dan seperti Jorge Martin, Maverick Viñales ini akan fokus menjelang Valencia Test ya untuk mempersiapkan motor di 2026. Tadi ada para pembalap yang join kembali setelah pemulihan cedera dan ini ada dua pembalap wildcard ya yang bakal berlaga juga di MotoGP Valencia. Yang pertama itu ada Alex Espargaro dari Honda dan juga ada Augusto Fernandes yang dari Yamaha ya, yang bakal pakai Yamaha V4 lagi. Jadi Augusto Fernandes ini setelah waktu kemarin di Sepang gitu ya, kemudian di beberapa waktu lalu juga dia sempat wildcard ya, kalau nggak salah di Misano ya, untuk wildcard pakai Yamaha V4 dan terakhir ini wildcardnya dia akan ngetes lagi Yamaha V4 gitu. Dan katanya Augusto Fernandes di sini dia sempat mengomentari hasil dari tes Toprak Razgatlioglu yang udah tes Yamaha V4 di Aragon beberapa waktu lalu gitu. Kalau dari Fernandes ini dia menilai Toprak tuh mengejutkan dan juga hasilnya menurut dari Fernandes ini lumayan bagus gitu ya ataupun hasilnya positif karena catatan waktu yang dicatatkan oleh Toprak itu nggak jauh berbeda sama catatan waktunya Augusto Fernandes gitu. Dan tentunya untuk Yamaha V4 ini ketika nantinya kita akan melihat bagaimana hasil dari Yamaha V4 inilah yang akan menentukan gitu ya apakah Yamaha V4 ini bakalan dipakai di MotoGP 2026 atau enggak. Jadi tes ataupun wildcard ya dari Augusto Fernandes pakai Yamaha V4 ini juga menentukan arah pengembangan Yamaha. Marc Marquez juga masih cedera teman-teman, seperti yang kita tahu Marc Marquez nggak akan ke Valencia gitu ya, meskipun Marc Marquez katanya pengen banget ya bisa ke Valencia, tapi dia lebih mendengar apa kata tim dokternya untuk sabar dulu gitu untuk bisa pemulihan. Makanya di MotoGP Valencia 2025 ini Marc Marquez ya tetap digantikan oleh Nicolo Bulega seperti di MotoGP Portugal gitu. Dan di MotoGP Valencia 2025 ini Bulega bilang selama jeda dari MotoGP Portugal ke MotoGP Valencia, berarti mungkin sekitar seminggu ya, ini dia juga udah berusaha untuk memahami motor Ducati GP25-nya. Dia juga udah melihat data-data dari Pecco Bagnaia, kemudian melihat data-data dari Alex Marquez gitu, supaya bisa kompetitif di MotoGP Valencia, atau setidaknya ya berada di 15 besar gitu ya, atau bahkan kalau misalkan memang kompetitif banget, dia bisa berada di posisi 10 besar. Tapi memang nggak mau muluk-muluk ya untuk Nicolo Bulega. Dia katanya pengen dulu untuk memahami begitu ya Desmos Lidici GP25-nya.
Dan terakhir ini singkat aja, Honda kalau misalkan nanti di MotoGP Valencia 2025 ini dia bisa menambah poin ya, 9 poin konstruktor, maka Honda ini akan naik level dari tingkat D ke konsesi C. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana jalannya sprint race dan juga main race MotoGP Valencia 2025 ini, karena akan banyak ya yang menentukan gitu. Satu, apakah Marco Bezzecchi ini akan bisa mengukuhkan menjadi juara 3 MotoGP 2025, kemudian juga Honda ini apakah nanti akan naik peringkat ke C, kemudian juga ada beberapa poin-poin lagi ya seperti tadi Yamaha V4 dan lain-lainnya. Oke, segitu dulu untuk review kali ini teman-teman terkait dengan hasil konferensi pers MotoGP Valencia 2025 dan juga media scrum-nya ya. Nanti gue akan balik lagi bikinin untuk kalian review dari FP1, kemudian dari sesi praktisnya, dan apa yang terjadi sama para pembalap setelah dari sesi FP1 dan juga sesi praktisnya. Jadi tetap pantengin terus review after race dan juga jangan lupa untuk subscribe channel gue dan support selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel gue. Terima kasih banyak ya. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.